Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita tentang teori kuantum, yaitu materi untuk kalian kelas 12 IPA semester genap. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya, dan tidak ada yang dipantulkan. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Pada radiasi benda hitam ini berlaku hukum Stephen Boltzmann, yaitu jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamiknya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis, maka akan menjadi I sama dengan P per A sama dengan E tau T pangkat 4. Dan kalau kita nyatakan dalam bentuk P, maka persamaannya akan menjadi A E tau T pangkat 4. Dan kita kotak, kemudian kita berikan keterangan bahwasanya I adalah intensitas radiasi. Yang satuannya watt per meter persegi, kemudian P daya radiasi, satuannya watt, A luas penampang, satuannya meter persegi, E emisivitas yang nilainya 0, lebih kecil dari E, lebih kecil daripada 1. Kemudian tau ada konstanta Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Sedangkan T adalah suhu mutlak yang satuannya Kelvin. Bagian yang kedua yaitu tentang hukum pergeseran Wien. Pada hukum ini menjelaskan bahwasanya pergeseran panjang gelombang maksimum yang dialami oleh benda hitam sebanding dengan suhu mutlaknya. Dan pada grafik dapat kita lihat di sini ada garis tegak yang menyatakan intensitas radiasi, kemudian garis mendatar yang menyatakan panjang gelombang. Di sini ada keadaan suhu T1 yang nilainya lebih besar daripada T2, kemudian ada keadaan T2. Pada grafik ini juga kita lihat adanya lambda 1 dan lambda 2, di mana lambda 1 lebih kecil nilainya daripada lambda 2. Dari grafik ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang disebut dengan persamaan Wien, yaitu lambda maksimum sama dengan K per T, di mana lambda maksimum adalah intensitas dengan panjang gelombang maksimum, kemudian K-nya konstanta Wien yang besarnya 2,9 kali 10 pangkat 3, dan T adalah suhu mutlaknya. Kita langsung terapkan pada contoh soal. Benda bersuhu 120 derajat Celcius memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Bila nilai konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, berapa panjang gelombang maksimum radiasi tersebut? Kita tuliskan diketahui dengan menuliskan suhu mutlak T, karena yang diketahui di dalam soal 127 derajat Celcius. Kalau dinyatakan di dalam Kelvin, maka 127 derajat Celcius menjadi 127 ditambah 273, jadi 400 Kelvin. K sendiri nilainya 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin tadi. Kemudian ditanya lambda maksimum dan kita jawab dengan menggunakan persamaan yang sudah kita miliki. Lambda M sama dengan K per T. K-nya 2,898 kali 10 pangkat min 3, T-nya 400, maka hasilnya 0,725 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi panjang gelombang maksimum yang meradiasikan gelombang elektromagnetik tersebut adalah 7,25 kali 10 pangkat min 6. Dari 0,75 kita jadikan pangkatnya menjadi min 6, sehingga 7,25 kali 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teori kuantum Max Planck. Teori ini menyatakan bahwasanya cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tidak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan dengan E sama dengan HF. Karena F itu adalah per C per lambda, maka bisa kita rubah menjadi HC per lambda. Dengan keterangan E adalah energi foton yang satuannya Joule, H konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, C cepat rambat cahaya nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda panjang gelombang satuannya meter. Kita langsung terapkan pada contoh soal. Hitung energi foton cahaya yang memiliki panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Jika ketetapan Planck H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka kalau kita akan hitung berapa besar energi fotonnya, kita tulis diketahui dulu. Lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dan C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kalau ditanya E, maka bisa kita jawab E sama dengan HC per lambda, rumus yang sudah kita miliki tadi. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. Kalau kita cari, kita sederhanakan dengan cara kita coret 3 dengan 6, maka tentu nanti di bawah di sini mendapatkan angka 2. Dan 2 di 6,63 dibagi 2, tentu hasilnya 3,31, sedangkan pangkatnya
min 7 ini kalau naik ke atas menjadi 7, dan 8 dengan 7 pangkatnya 15. 15 dengan pangkat min 34 tentu hasilnya pangkat min 19 Joule. Bagian yang keempat yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik ialah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena radiasi gelombang elektromagnetik. Efek fotolistrik pertama kali ini ditemukan oleh Hertz. Syarat agar terjadi efek fotolistrik yang pertama adalah energi radiasi foton atau E lebih besar dari energi ambang atau W0. Kemudian panjang gelombang radiasi foton lambdanya lebih kecil dari panjang gelombang ambang atau lambda 0. Sedangkan persyaratan yang ketiga yaitu frekuensi radiasi foton F lebih besar daripada frekuensi ambang F0. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan efek fotolistrik ini. Di antaranya yang pertama yaitu frekuensi ambang tadi, atau disebut juga frekuensi batas, yaitu frekuensi gelombang F0, gelombang elektromagnetik yang terkecil yang dapat mengakibatkan elektron dapat lepas dari logam, dan besarnya sama dengan fungsi kerjanya. Hubungan antara frekuensi ambang dengan energi radiasi dapat dituliskan E0 sama dengan W0 sama dengan H kali F0. Kemudian bagian berikutnya yang B yaitu energi kinetik elektron. Besarnya sama dengan selisih antara energi foton yaitu E sama dengan F dengan energi ambang, atau E0 sama dengan H kali F0. E0 yang nilainya H kali F0 ini juga disebut dengan fungsi kerja atau W0. Hubungan antara energi kinetik, fungsi kerja, dan energi radiasi dapat dituliskan EK sama dengan H kali F min H kali F0. Dan kita bisa sederhanakan karena HF0-nya tadi sama dengan W0, bisa kita tulis menjadi H kali F min W0. Langsung kita terapkan pada contoh soal. Sebuah logam disinari cahaya yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Apabila konstanta Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule dan frekuensi ambang logam 8 kali 10 pangkat 14 Hz, tentukan energi kinetik elektron logam tersebut. Dapat kita tuliskan diketahui F dulu 10 pangkat 15 meter, H 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule, F0-nya 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian ditanya EK. Jawab, kita gunakan rumus yang kita dapatkan tadi. EK sama dengan HF min HF0. Di sini bisa kita sederhanakan, H-nya kita keluarkan di kurung, yaitu H kali F min F0. Kemudian kita masukkan hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34, F-nya 10 pangkat 15, dan F0-nya 8 kali 10 pangkat 14. Supaya ini bisa kita kurangkan, maka 10 pangkat 15 kita jadikan 10 pangkat 14. Jadi menjadi 10 kali 10 pangkat 14 min 8 kali 10 pangkat 14. Ini nanti bisa dikurangkan. 10 dikurangi 8, tentu hasilnya 2. Sehingga penulisannya bisa menjadi 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 2 kali 10 pangkat 14. Dan kalau kita hitung, perkaliannya 6,6 kali 2 sama dengan 13,2. Dan pangkatnya 10 pangkat min 34 dengan 10 pangkat 14 tentu 10 pangkat min 20. Karena ini belum dalam bentuk baku, kita rubah dalam bentuk baku menjadi 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Bagian berikutnya adalah efek Compton. Gejala Compton ini merupakan gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, dapat ditunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula dan memenuhi persamaan lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos C. Keterangannya, H adalah konstanta Planck, tadi nilainya 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule. M0 adalah massa diam dari elektron. Kita mengetahui bahwasannya massa elektron dalam keadaan diam 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Sedangkan C, kecepatan rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan C adalah sudut hamburan. Nah, contoh soal. Contoh, foton dengan panjang gelombang 0,6 nanometer mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Tentukan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Bisa kita tuliskan diketahui lambda sama dengan 0,06 nanometer. Kalau kita jadikan meter menjadi 10 pangkat min 9, sedangkan 0,06 sendiri menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 9, jadi 6 kali 10 pangkat min 11. Mestinya sudut hamburannya 60 derajat. Kalau ditanya lambda aksen, maka bisa kita jawab dengan rumus yang baru kita dapatkan, yaitu lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos C. Dan kita masukkan nilai lambdanya tadi 0,06, ini dalam nanometer, sedangkan hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Cos 60. Kalau kita cari nilai dari lambda aksennya, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34, dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31, kali 3 kali 10 pangkat 8, kali 1 min 0,5, plus 6 kali 10 pangkat min 11. Ini kalau kita cari perkalian dan pembagiannya, akan kita dapatkan 0,242. Sedangkan 1 min 0,5 adalah 0,5. Kemudian pangkatnya kita jadikan ini hasil dari min 31
dengan pangkat 8 dan pangkat min 34 yang ada di atas sebagai pembilang. Kalau kita sederhanakan menjadi 10 pangkat min 11. Kita teruskan, kita tambahkan dengan 6 kali 10 pangkat min 11 karena pangkatnya sudah sama. Maka 0,242 kali 0,5 hasilnya 0,121. Kemudian angka 6 kita masukkan dalam kurung supaya lebih sederhana dan bisa kita langsung jumlahkan. Hasil dari penjumlahannya tentu 6,121 kali 10 pangkat min 11. Dan ini kalau kita nyatakan dalam nanometer akan menjadi 0,06121 nanometer. Demikianlah akhir dari bahasan kita tentang teori kuantum. Semoga walaupun angka-angkanya sangat banyak dan mungkin terlihat rumit, asalkan Anda mempelajarinya dengan tekun, dengan sabar, maka tentu tidak akan membingungkan. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Demikianlah akhir dari bahasan kita dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.